Halo Garuda fans, selamat datang di Timnas Garudaku, sumber terpercaya Anda untuk semua berita terbaru seputar Tim Nasional Indonesia. Kami hadir setiap hari untuk memberikan informasi terkini dan update eksklusif seputar perjalanan tim kebanggaan kita. Mari kita simak berita Timnas Indonesia hari ini. Media Vietnam tuduh Timnas Indonesia punya misi terselubung usai ubah jadwal kick-off laga lawan Irak. Media Vietnam Soha turut mengomentari perubahan jadwal kick-off duel Timnas Indonesia versus Irak. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juli mendatang. Ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Kick-off laga ini awalnya bakal berlangsung mulai pukul 19.30. Namun Sumarji selaku anggota Exco PSSI mengabarkan bahwa akan ada perubahan jadwal. Kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16.00. Kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak digelar pukul 16.00, kata Sumarji, Kamis 16 Mei 2024. Menanggapi hal ini, Soha menilai bahwa Timnas Indonesia memiliki misi terselubung. Misi tersebut yakni untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Perlu diketahui Vietnam bakal ditantang Filipina pada hari yang sama. Kick-off pertandingan ini dimulai pukul 19.30. Bila Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, tentu laga Vietnam versus Filipina tak akan memiliki arti. Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena kalah bersaing dengan Timnas Indonesia dalam perebutan peringkat kedua Grup F. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam menghuni posisi ketiga dengan 3 poin. Posisi teratas grup ini ditempati oleh Irak dengan 12 poin. Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. STY umumkan skuad Timnas Indonesia hadapi Irak dan Filipina, Mark Klok merasa kecewa. Pesepak bola Persib Bandung, Mark Klok sangat terpukul usai tahu dirinya tak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan Juni mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sejujurnya saya kaget karena harus melihatnya di media, jadi saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa, apalagi setelah tampil bagus bersama Persib, kata Klok. Kendati demikian, Klok tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama Pangeran Biru, julukan Persib, untuk memantaskan diri dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi, saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama Timnas, ujar Klok. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih, sambungnya. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar Jordi Amat CS bisa meraih kemenangan dalam 2 laga itu. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim untuk kualifikasi pada bulan Juni. Saya akan mendukung mereka, imbuh Klok. Kabar baik datang dari calon pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk di Eropa. Kabar baik datang dari calon pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk yang memperkuat klub Eredivisie, NEC Nijmegen. Kabar baik itu ialah Calvin Verdonk bersama klubnya NEC Nijmegen berpeluang meraih tiket ke Conference League.
Peluang NEC Nijmegen untuk tampil di kompetisi kasta ketiga antar klub di benua Eropa itu didapat setelah menang atas Almere City pada pekan terakhir Eredivisie musim ini. NEC Nijmegen menang 4-1 atas Almere City di Yanmar Stadium, Minggu 19 Mei 2024. 4 gol NEC dicetak oleh Kodai Sano menit 32, Dirk Proper menit 45, Koki Ogawa menit 63, dan Jaron Cherry menit 80. Meski tidak mencetak gol, Verdonk tampil sebagai starter di posisi bek tengah. Ia bahkan membantu menjaga pertahanan NEC sepanjang pertandingan Alice bermain penuh. Dengan kemenangan itu, NEC finish di posisi ke-6 Eredivisie musim ini dan akan berburu tiket ke Conference League melalui babak semifinal playoff. Di semifinal playoff, NEC akan melawan Go Ahead Eagles pada Jumat 23 Mei 2024. Jika NEC melaju ke final dan menang, mereka akan melalui perjuangan dari second qualifying round Conference League. Sementara di semifinal lainnya, FC Utrecht akan melawan Sparta Rotterdam di hari yang sama. Calvin Verdonk sejauh ini cukup menjadi andalan pelatih NEC, Rogier Meijer. Pemain 27 tahun itu musim ini mencatatkan 33 laga dengan 2.856 menit bermain di Eredivisie. Verdonk juga mencetak 2 gol dan menyumbangkan 2 assist. Calvin Verdonk disebut-sebut akan menjadi tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia. Melansir dari laman PSSI, Verdonk sudah bertemu Ketua Umum PSSI di Jakarta bersama Maarten Paes dan Jens Raven. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Calvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, kata Erik setelah Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Pengelola GBK jelaskan kondisi rumput stadion setelah konser NCT Dream, yakin siap gelar laga timnas Indonesia 6 Juni. Boyband asal Korea Selatan, NCT Dream menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 19 Mei 2024. Konser itu dihadiri oleh puluhan ribu penonton. Penggemar sepak bola Indonesia khawatir dengan kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebab dalam waktu dekat timnas Indonesia akan berlaga di stadion itu. Timnas Indonesia diketahui akan 2 kali menjalani laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Juni mendatang. Tim asuhan Sintayong akan menjamu timnas Irak dan timnas Filipina pada 6 dan 11 Juni. Direktur Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK, Hadi Sulistia menyebut kondisi rumput stadion legendaris itu cukup baik meski baru saja dipakai untuk menggelar konser besar. Grass cover atau penutup rumput langsung dibuka setelah selesainya konser dan telah selesai pada pagi harinya. Kondisi rumput lapangan mayoritas hanya tertinggal tapak penutup dan secara umum kondisi rumput tetap baik, ujar Hadi. Hadi Sulistia menyebut sejak Minggu 19 Mei 2024, PPK GBK langsung melakukan perawatan terhadap rumput. Hadi juga menyebut pihaknya melakukan koordinasi dengan PSSI. Sejak Minggu 19 Mei 2024 pagi, PPK GBK langsung melakukan langkah-langkah perawatan dan monitoring dengan koordinasi bersama PSSI, ungkapnya. Hadi Sulistia pun yakin rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno akan ada pada kondisi ideal saat timnas Indonesia berlaga Juni mendatang. Dengan demikian, PPK GBK meyakini kondisi rumput akan mencapai ideal pada saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024 sebagaimana diharapkan seluruh pihak, jelasnya. Lebih lanjut, Hadi Sulistia juga menyatakan pihaknya akan terus memantau kondisi rumput SUGBK hingga bisa didapatkan hasil yang sempurna. PSSI pun akan kembali melakukan kunjungan dalam waktu dekat. PSSI akan melakukan kunjungan kembali dalam beberapa hari ke depan, tandasnya.